Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik, ya. Bapak lihat wajahnya wajah-wajah gembira walaupun dalam situasi COVID. Nah, senyumnya masih senyum semangat untuk belajar. Ya, sebagai orang yang percaya pada Tuhan, kita lebih dahulu berdoa untuk peningkatan karakter religius. Untuk itu satu orang anak bapak membawakan doa. Ya, silahkan Tiu. Ya, terima kasih untuk anak bapak Tiur yang telah membuka pertemuan pembelajaran kita pagi hari ini dengan doa. Ya, sebelumnya bapak akan mengabsen anak-anak bapak. Kalau bapak lihat semua hadir anak? Hadir, Pak. Bapak lihat semua hadir. Jadi nggak perlu lagi bapak absen satu-satu ya. Oke. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, semua anak-anak sedang merasakan pendidikan belajar. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, kita wajib menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Yang itu satu orang anak bapak untuk membawakan satu lagu wajib nasional. Ya, silakan Nak. Satu dosa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Iya. Terima kasih untuk anak bapak Ciu ya yang begitu bagus membawakan lagu Indonesia Raya. Berikan tepuk tangan. Jadi dengan semangat kita ini berarti proses pelajaran kita pasti akan semakin enak. Ya, kalau kita sudah gembira, tawa, maka belajar kita akan semakin enak dan nyaman. Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak mau tanya. Masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Ya, masih ingat. Apa itu anakku? Iya, masih berhubungan dengan masalah ekonomi. Jadi untuk hari ini, ya kita akan belajar hari ini kita akan belajar dengan media pembelajaran kita PowerPoint. Ya, media pembelajaran kita adalah PowerPoint. Untuk lebih jelas, mari kita sama Bapak, mari kita lihat sama-sama apa yang ditampilkan di dalam PowerPoint kita. Ya, apa anak? Ya. Jadi pembelajaran kita hari ini, ya ini adalah kompetensi inti seluruh Indonesia sama ya.
seluruh Indonesia sama. Ingat kompetensi intinya. Ya, kita sudah tadi melaksanakan doa yang nomor 1 ya, memiliki disiplin, tanggung jawab, jujur. Yang nomor 2 ini kita memiliki berinteraksi dengan teman dan keluarga. Sudah kita lakukan juga dengan tanya jawab tadi, memahami pengetahuan faktual. Ini seluruh Indonesia sama. Jadi kompetensi dasarnya apa? Inilah yang akan kita pelajari. Mengidentifikasikan keragaman kegiatan ekonomi di Indonesia. Indikatornya apa? Membandingkan kegiatan ekonomi masyarakat di dalam memenuhi kebutuhannya. Ya, yang nomor 2 begitu. Ya, tujuan pembelajaran kita apa, nak? Nah, inilah tujuan pembelajaran kita. Ya, dan melalui PowerPoint, siswa dapat menjelaskan pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi dengan benar. Melalui PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasikan kegiatan produksi, distribusi, konsumsi dengan jelas. Nomor 4, melalui PowerPoint, siswa menjelaskan jenis usaha produksi, distribusi, dan konsumsi dengan jelas. 4, melalui PowerPoint, siswa membandingkan jenis kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi dengan benar. Materi pelajaran kita ini, ya metodenya ini, dan inilah yang akan kita lakukan. Ya, pertama tadi kita sudah membuka kelas sebagai berdoa, lagu wajib nasional. Bapak akan menyampaikan materi pelajaran kita hari ini. Materinya apa, anak? Ini materinya akan Bapak tampilkan. Materinya apa, anak? Sudah? Bapak. Oke, sudah. Oke. Bisa dibaca? Bisa. Sedikit lagi coba Bapak apa ya? Bapak tambah sedikit lagi supaya nampak. Lebih banyak ya, bisa. Oke. Nah, ini masih sama. Oke, inilah materi kita. Coba satu orang anak Bapak membaca apa yang Bapak nampakkan di slash. Ya, satu orang. Artinya supaya Bapak tahu bahwa kalian nampak. Ya, jadi bila Bapak nggak nampak, jadi satu orang anak Bapak coba membaca ini. Ya. Ya, satu orang anak. Materi pembelajaran kegiatan ekonomi, pengertian kegiatan ekonomi. Pengertian kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Umumnya, kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas masing-masing kegiatan pada uraian di bawah ini. Jadi kegiatan ekonomi disebutkan ada 3, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Untuk memahami lebih lanjut, apa itu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, mari kita lihat PowerPoint berikut.
pasar di atas air. Nah, ini kadinya tadi masih sama. Tujuan pembelajaran kita masih sama. Nah, ini kegiatan ekonomi. Apa yang dilakukan mereka, Dina? Menjahit, ya, menjahit. Yang gambar berikutnya, ya, nelayan sedang menangkap ikan. Inilah contoh-contoh kegiatan produksi menghasilkan. Nah, penjahit akan menghasilkan apa? Baju. Nelayan akan menghasilkan apa? Ikan. Jadi kegiatan yang mereka lakukan adalah kegiatan produksi. Nah, lebih jelasnya di tempat kita. Suatu kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Petani menanam padi. Kita punya lagi nih, nak? Ada. Ngapain ini? Nah, petani sedang panen padi di sawah. Nah, petani sedang menanam padi di sawah. Jadi coba dari anak-anak bapak, ya, siapa ada pernah panen padi? Nah, siapa ada pernah hidup orang tuanya panen jagung? Nah, jadi itu semua merupakan kegiatan coba kakinya juga, kakinya. Ya, itu salah satu contoh karakter yang tidak baik. Oke, karakter yang tidak baik. Ya, oke, berikutnya. Nah, ini apa, nak? Bisa dibaca, nak? Bisa? Tidak bisa, bapak kasih saya. Bisa, nak, ya? Kenapa jadi berubah? Bapak akan coba rubah supaya nampak. Nah, ini pasti tidak baik untuk mata. Bisa dibaca, nak? Bisa, ya? Ya, cuma satu orang membaca, ya, nak? Nih. Ya, cuma satu orang membaca. Pengertian kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Umumnya, kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Uraian di bawah ini. Pelaku kegiatan ekonomi, kegiatan produksi. Kegiatan produksi pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan produksi dapat juga dilakukan untuk menambah nilai guna barang dan jasa. Contohnya, ketika pengusaha tersebut pada dasarnya sedang melakukan kegiatan produksi karena dapat dikatakan melakukan barang dan jasa. Selain itu, penerbit buku juga dapat dikatakan melakukan kegiatan produksi karena menambahkan nilai guna kertas menjadi sebuah buku yang dimiliki pengetahuan dan manfaat lebih tinggi dibandingkan ketika masih berupa kertas kosong. Ya, jadi itulah yang disebut dengan kegiatan produksi.
Contohnya ada disebutkan contohnya di sini, ketika pengusaha mebel. Nah, mebel ini artinya untuk membuat meja dan kursi, merubah kayu-kayu menjadi kursi. Nah, dari kayu-kayu dirubah menjadi kursi, itu juga merupakan kegiatan ekonomi yang mana pengusaha yang mana produsen akan menggunakan bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Nah, bahan jadi jadi dari kayu menjadi meja atau kursi. Jadi Bapak kira-kira sudah mau paham apa itu yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Ya, paham apa yang dimaksud dengan produksi. Berikutnya kegiatan distribusi. Nah, nampak kemarin anak? Nampak gambar apa ini nak? Orang? Ya, menyolong sesuatu barang. Ya, kita tidak tahu tahapan dalam minat ya. Yang jelas ada orangnya, ada solongannya. Nah, dia menghantar suatu barang. Gambar ini nampak anak? Apa? Ini gambar apa? Ini gambar ya kapal laut sedang mengangkut barang. Nah, ini gambar apa anak? Ya pesawat sedang terbang. Ya bukan berhenti dia nak kan? Terbang. Nah, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah distribusi. Nah, yang dilakukan mereka adalah distribusi. Jadi apa yang dimaksud dengan distribusi? Nah, ini dia. Distribusi adalah suatu kegiatan menyalurkan barang ataupun jasa yang dapat dilakukan melalui darat, udara, dan laut. Nah, jadi apa itu distribusi? Adalah kegiatan menyalurkan barang ataupun jasa dapat dilakukan melalui darat, udara, dan laut. Iya. Ya, coba satu orang anak bapak membaca. Ya, ini nampak? Nampak nak? Ya, kalau mau nampak coba satu orang anak bapak membacanya. Ya. Kepada Ibu Dora, silakan datang ke kantor tata usaha sekarang juga. Ya, cepat Ini dibaca. ada orang tua mengambil rapor. Sekali lagi kepada Ibu Dora, silakan datang ke kantor tata usaha sekarang juga. Arjen. Disinggung di awal barang yang sudah melewati proses distribusi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tersebut berada pada waktunya dan lokasi yang tepat ketika konsumen membutuhkannya dalam sebuah perekonomian. Tingkatan distribusi sangat diperlukan agar tercipta kesesuaian antara ketersediaan barang dengan kebutuhan pelaku kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Oh, cukup nak. Nah, kegiatan distribusi adalah suatu kegiatan menyalurkan barang hasil produksi sampai ke tangan pemakai atau konsumen. Ya, tadi kita udah belajar produksi. Jadi hasil produksi itu bagaimana sampai ke tangan konsumen, itulah disebut kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi. Jadi contoh kegiatan distribusi itu apa?
Nah, seperti ini. Mobil sedang mengangkut hasil-hasil pertanian. Ini kapal laut sedang mengantar peti-peti kemas kontainer. Ya, atau pesawat terbang sedang mengangkut barang yang akan dibawa sampai ke konsumen. Begitu juga ini nampak ya tempat mobil ya. Ya, tempat mobil sedang mengantar barang menuju suatu tempat untuk disalurkan sampai ke tangan konsumen. Nah, itulah yang disebut dengan kegiatan distribusi. Jadi siapa orang yang melakukannya? Yang melakukannya siapa? Nah, kegiatannya adalah distribusi. Yang melakukannya adalah siapa? Iya, distributor. Nah, ya. Kegiatannya adalah distribusi. Ini nama apa ya? Orang yang melakukannya disebut distributor. Jadi apa itu yang dimaksud dengan distributor? Orang atau perusahaan yang menyalurkan barang sampai ke konsumen. Itulah yang disebut dengan distribusi. Yang terakhir. Nah, apa nih nak? Lagi ngapain ini? Hah? Makan. Ini? Makan juga. Siapa yang makan? Orang, ya. Ini orang lagi makan. Kegiatan makan itulah yang disebut dengan konsumsi. Kegiatannya nak ya? Kegiatannya konsumsi, orangnya konsumen. Nah, kegiatannya disebut konsumsi, orangnya disebut konsumen. Jadi apa itu konsumsi? Ya. Hah? Apa itu konsumsi? Nah, konsumsi adalah suatu kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang ataupun jasa. Ya, contohnya ini tadi. Nah, menghabiskan. Nah, ini apa yang dihabiskannya? Ini. Ya, namanya ini hamburger. Ya, roti selai daging. Nah, ini apa yang dihabiskan? Ya, ini sedang makan nasi. Ya, mungkin Bapak juga sering makan nasi di rumah ya? Ya, sering? Ya, itu merupakan kegiatan konsumsi. Nah, ini lagi satu lagi. Ya, satu lagi. Ini sedang ngapain nak? Telepon itu kegiatan apa? Coba anak Bapak jelaskan dulu kenapa telepon itu kegiatan konsumsi. Iya, menghabiskan pulsa. Ya, jadi kalau ada orang tuanya yang dikasih HP, dibeli pulsa, jangan suka-suka menelepon yang tidak perlu. Nah, karena akan menghabiskan pulsa. Kalau udah habis gimana nak? Bisa telepon. Supaya bisa telepon, harus dibeli lagi. Ya, jadi itu kegiatan telepon juga merupakan contoh kegiatan konsumsi. Jadi yang melakukannya siapa nak? Yang melakukannya adalah konsumen. Jadi kegiatan konsumsi disebut konsumsi, pelakunya disebut dengan ini konsumen. Contoh kegiatan konsumsi adalah penggunaan listrik. Nah, listrik di rumah ada menggunakan listrik nak? Ada Pak. Ada. Untuk ngapain? Gunakan listrik?
sebagai sumber terang malam hari. Apa lagi? Kebutuhan makanan dan pakaian juga salah satu contoh dari Yang di rumah, nah, yang di rumah masing-masing. Wah, apa yang di rumah masing-masing? Kegiatan listrik yang dipakai untuk konsumsi. Masak nasi. Lalu nonton. Ya, lagi. Cas HP. Lagi. Kulkas yang ada di rumahnya nak ya. Dengerin ada di rumah, jangan sekarang-sekarang. Mesin cuci, gosokan, ya. Itu semua merupakan kegiatan konsumsi. Jadi sebelum Bapak tutup ini, sebelum Bapak tutup, coba satu orang anak Bapak menyebutkan apa itu kegiatan ekonomi. Ya. Iya, kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu konsumsi nah? Iya, suatu kegiatan menghabiskan atau mengurangi penggunaan suatu barang. Karena apa nih? Apa itu distribusinya? Menyalurkan. Nah, ingat ada distribusi produksi menghabiskan, produksi menghasilkan, distribusi menyalurkan, konsumsi menghabiskan. Udah selesai. Wow, panjang-panjang kan bilang suatu ini. Ya. Jadi inilah kegiatan kita hari ini. Pembelajaran kita, apa yang kita pelajari ini adalah materi kita semua minggu yang lalu. Sampai jumpa dan terima kasih. Dan inilah orang gurunya yang membuat modul dalam PowerPoint ini. Nah, jadi berikutnya setelah kita mempelajari ini, Bapak akan buatkan soal. Apakah anak-anak Bapak paham, mengerti tentang materi yang Bapak ajarkan barusan? Bapak akan uji dengan menggunakan soal. Dan soal ini akan Bapak kirim, ya, akan Bapak kirim nanti melalui WA anak Bapak masing-masing, melalui WA, dan Bapak tunggu jawabannya pada hari yang sama. Paham Bapak? Ya. Kira-kira dari materi yang kita pelajari hari ini, ada anak Bapak yang kurang mengerti? Ya, saya rasa semua sudah mengerti. Jadi evaluasinya nanti seperti ini ya. Ada lembar kerja peserta didik namanya. Kemudian lembar kerja peserta didik. Di lembar kerja ini akan Bapak kirim nanti melalui WA-nya masing-masing. Dan inilah yang akan dilakukan. Ya, ini dilakukan. Kurang jelas hanya. Bapak besar sekali lagi. Ini yang akan dilakukan. Ini kegiatan kita tadi materinya pengertian kegiatan ekonomi, bla 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 bla. Ya, kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Penilaiannya ada 3 Yang pertama adalah penilaian sikap. Ini Bapak perhatikan nih cara matanya melihat Bapak perhatikan ya. Ada penilaian pengetahuan. Dengan pengetahuan ini apa? Penilaian tentang materi yang sudah dipelajari. Yang ketiga penilaiannya apa? Ada penilaian
kerja. Nah, di sini nanti ada unjuk hasil dan rubrik penilaian. Ya, rubrik penilaian bagaimana? Begini modelnya nanti. Nah, ini. Ketika Bapak mendengarkan, menjelaskan kriteria bagaimana saat menyampaikan materi. Kalau anak Bapak ini kan, kalau selalu mendengar, nilainya 4. Tapi mendengar, tapi bicara sama kawannya, nilainya makin sedikit. Masih perlu diingatkan lagi, nilainya makin sedikit. Sama sekali nggak mendengarkan, itu nilainya makin sedikit. Nah, beginilah cara kerjanya. Nah, lalu ini adalah penilaian IPS tadi. Nah, tugas nanti setelah dikerjakan Bapak akan nilai dengan pemberian skor seperti ini. Dan Bapak tulis hasil kerjanya nanti Bapak akan tulis inti penjelasannya apakah masih perlu perbaikan atau sudah bisa kita lanjut ke pelajaran yang lain. Ya. Nah, evaluasinya ini. Nah, ini dia evaluasinya. Jadi nanti inilah yang akan Bapak kirim. Ini ada soalnya nanya. Ini akan Bapak kirim nanti melalui WA-nya masing-masing. Nah, ini dia soalnya. Apa nak? Bisa dibaca? Coba. Nah, ini dia. Jelas? Iya. Oke. Bapak rasa materi pelajaran kita untuk kegiatan ekonomi sudah selesai. Jadi kira-kira ada anak Bapak lagi yang belum paham? Masih ada yang belum mengerti? Ya, untuk kegiatan kita selanjutnya kita akan belajar tentang tentang ini. Sengaja tadi Bapak buat gambarnya di atas tentang ini, yaitu tentang pasar. Ya, tentang pasar. Apa yang dimaksud dengan pasar, bagaimana pasar itu terjadi, apa yang terjadi di pasar, itu akan kita pelajari pada materi pada pertemuan kita yang akan datang. Jadi untuk itu Bapak harapkan untuk anak-anak Bapak nantinya mempelajari dari materi-materi buku-buku lain atau dari Google atau dari melalui YouTube atau melalui buku-buku lain apa itu yang dimaksud dengan pasar, sehingga pada pertemuan kita berikutnya anak-anak Bapak sudah paham sedikit apa yang akan kita pelajari tentang pasar. Bisa anak-anak? Bisa anak-anak? Ya. Sepertinya pelajaran kita sudah sampai di sini. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya di rumah sambil belajar terus. Bapak, anak Bapak semua mengerjakan tugasnya dengan benar. Bisa nak? Bisa. Ya. Mengakhiri pertemuan kita, proses pembelajaran kita hari ini, di mana pertemuan kita tadi kita buka dengan doa dan kita tutup juga pertemuan ini dengan doa. Ya, salah seorang anak Bapak membawakan doa penutup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, jadi dengan ditutupnya pertemuan kita dengan doa, maka pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya, Bapak tutup pertemuan kita, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.
Oke? Oke, ya, selamat pagi, selamat menjelang siang. Ya, oke, itu.